Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-temanku semua. Mantap jaya PTC, PTC, PTC. Maafkanlah aku. Oh, PTC kaceng. Maafkanlah aku. Kemarin yang belum masuk ya, mohon maaf, mohon maaf. Yang penakut, yang pengecut. Kemarin waktu harga jam-jaman itu jam, waktunya masuk. Sekarang kelihatannya sudah mampu uji level, akan terbang ke atas, tapi hati-hati juga. Jangan di skip-skip. Nanti akan saya kasih berita-berita yang waduh luar biasa, berkutakan sondol kenyot, maco-maco ini berita ya. Nanti di belakang saya akan sedikit membaca TA ini ya, TAI. Kacau. Ini BTC, ini sebetulnya sudah uji level. Tapi nanti malam ini keputusannya di US sana kan, kalau pagi masih pada dekok tidur molor itu keluar iler ya, bikin bau bantal aja. Kalau ini nanti akan kelihatan akan lanjut ngaceng. Tapi hati-hati sekali. Yang mana menurut saya, pandangan saya 99,99,99 lagi akan disetujui. Kenapa disetujui pandangan saya seperti ini? Tak dobrak dulu ya supaya basic Anda ngerti. Ini ETF support sudah dari tahun lalu, sudah capek-capek, ngerti capek, bukan pepek, capek ya. BlackRock, Fidelity, segala macam, Grayscale, kawan-kawan semua, siluman-siluman ya, dedekot-dedekot kripto, pengusaha-pengusaha yang lagi pada bangkrut masuk kripto, itu mengajukan ETF support itu udah lama. Dan sudah terjadi nego lah sama si pihak SEC itu, yang mana ditandai dengan 3 kali revisi ajuan-ajuan proposal, berkas-berkas proposal itu kan banyak, yang pertama kedua banyak ditolak ya, bukan ditolak maksudnya diperbaiki yang kurang pas ya, kesepakatan antara pihak SEC ya dengan pihak pemohon. Dan sudah 3 kali direvisi, sudah masuk ke SEC, sekarang sudah nggak ada perteguran lagi, perteguran atau perselingkuhan ya. Pokoknya sudah gak ada perselisihan gitu, udah cocok, udah klop, ACC tinggal nunggu keputusan saja. Menurut saya keputusan kan disetujui karena begini, tahun ini kan tahun yang betul-betul tahun katakanlah kompleks ya, tahun yang betul-betul segala sesuatu penuh dengan kepentingan geopolitik. Pertama ada Pilpres US, pasti dia akan membutuhkan sosok-sosok besar ya, sosok-sosok ternama, orang-orang besar di dunia, terutama juga ada di dedengkot kripto, termasuk urusan finansial. Jadi akan dipermudah, pasti akan ada ETF support, akan disetujui, itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada ETF support dan ada ETF support, yang jelas halving BTC itu pengaruhnya akan besar untuk kenaikan BTC karena siklusnya 4 tahun sekali, block rewardnya dipotong 50%, dengan demand yang banyak, dengan BTC-nya berkurang karena rewardnya dipotong 50%, akan mengakibatkan kelangkaan BTC. Dengan demand yang kuat, otomatis akan terbang. Itu sudah terjadi selama siklus begitu ya. Selanjutnya, apa yang lebih susah bukan masalah ETF support disetujui dan enggak. Kalau masalah disetujui itu kan nanti kalau BTC terbang, banyak gelontoran dana dari institusi, yang kaya-kaya kan dia juga ya. Mana tinggal nyita doang. Pemerintah US itu kan punya banyak BTC sampai berapa, 200.000 lebih apa itu datanya. Itu kan mereka juga yang kaya. Yang susah itu Fed dengan penuh manipulasi data-data itu. Yang namanya inflasi itu sebetulnya masih tinggi di sana. Itu waktunya itu sebetulnya bukan untuk pivot, ini kan udah pivot, waktunya itu masih naikkan suku bunga karena sudah hancur segala macam perbankan, perusahaan-perusahaan sudah pada tepar, kolab. Kalau nggak diatasi, nanti yang susah juga pemerintah US sendiri. Akhirnya bisa nggak bisa, udah pivot. Dan ini yang paling mantap, saya sudah dapat berita beberapa bulan ke depan akan ada pemotongan. Wow, kalau dipotong, dana akan ngucur lagi ke market, otomatis nggak untuk membayar bunga mereka, ngucur lagi ke market, market akan teles, talang gue teles, talang ikut teles ya, bukan sempak yang teles. Lari yang situ sambil canda ya, itu teles, talang teles, dapat gelontoran dari situ, apalagi ditambah nanti print money. Wow, karena sebetulnya
yang bikin kantong kita kering tuh dari sana-sana juga. Ketika tahun kemarin gencar-gencar sekali menaikkan suku bunga kan, otomatis market kan tersedot kering, larinya ke sana semua. Nah, dengan nanti ada print money, kemungkinan ya akan terjadi gelontoran dana lagi, ya larinya ke market lagi. Cukup ya, sekarang kita membahas, lo kok geser ke Anda aja nih lah dalit. Ini gini nih, ini sekarang udah mampu tembus uji level di Bimbo 0382. Kalau Anda ngeh, kan kadang-kadang ada yang memperhatikan, kadang-kadang ada yang enggak. Sebetulnya sudah lebih 5 kali saya sampaikan, ketika BTC sudah mampu menjebol di harga 700 juta, 705 ataupun 710, masuk Anda. Gelontorkan dana sebanyak-banyaknya masuk ketika 700 juta itu masuk. Karena itu sudah mampu menembus Bimbo. Masuk dulu walaupun belum uji level, nanti kan tetap akan terbang ke atas baru turun lagi uji level. Itu ya. Kalau Anda masuk kemarin pas harga 700, itu udah jelas terbang, sekarang udah cuan banyak kan, lumayan ya, 25 juta per BTC per video ini dibuat. Artinya kalau kita masuk di bawah Bimbo itu takutnya nanti turun lagi, ya bahaya. Tapi kalau sudah di atas Bimbo, arahnya akan ke atas. Beli di atas akan terbang daripada beli di bawah, nampanin pisau jatuh akan turun ke bawah. Ya, dan juga nanti di sini kan biasanya membentuk ini pattern dulu, membentuk pattern ya. Jadi kalau udah nanti terbang ke atas ini, di pertengahan sini, ini pakai oret-oretan, pertengahan sini yang nggak ada candlenya, ini pertengahan sini nih, nanti kan dia turun nyentuh ke bawah sekali, kok ngaceng lagi, nyentuh lagi 2 kali, kok ngaceng lagi, ini baru buy besar-besaran. Karena apa? Sudah nyentuh 2 kali kuat nggak turun lagi, karena ini resisten, udah menjadi support. Jadi secara psikologi, secara gobloknya gampangnya aja ya, ini orang-orang udah nggak jual lagi, berarti udah sepakat anteng di sini harga, sudah sepakat menjadi bottom yang kuat ataupun support yang kuat, maka kelanjutannya akan ke 800 juta. Akan tetapi karena ini momen-momen langka, ada ETF support, bisa terjadi nggak uji level yang saya takutkan. Nggak uji level lagi, ini di sini nih tanpa uji level, kemudian langsung melanjutkan ke atas. Kalau secara TA itu harus uji level dulu, tanpa news, tapi karena fundamentalnya kenceng, ada ETF support, tiba-tiba tanpa uji level terbang ke atas, bisa jadi. Makanya jalan yang terbaik, kesimpulannya tadi udah banyak yang langsung privat ke saya melalui Telegram, saya kasih pengarahan, silahkan masuk tapi 50%. Jika nanti turun ke bawah, banting lagi, bisa untuk beli di bawah. Kalau nanti kok nggak turun kemudian ngaceng, Anda juga nggak sampai kecewa, sudah masuk 50% untuk cari cuan di BTC itu yang pas di situ. Karena nggak ada yang jago dalam market, semua kita pakai strategi ganda. Kalau pagi kita main, kalau malam kita mawar gitu ya. Candanya gitu kan, katanya yang enak bermain ganda, itu kata setan. Itu ada juga di grup yang mengatakan seperti itu ya, dan juga saya itu manusia ya, tapi ya biarlah, hak-hak dia ya, orang kan macam-macam saja. Apalagi Bu Murdia itu yang di Makau katanya laki-laki nggak laku di sana, perempuan sama perempuan, aduh gila bener ini ya. Nanti perusahaan ke sana ya, rukiah dulu ya, kok perempuan semua ya. Kalau perempuannya semua di sana banyak perempuan, katanya laki-laki nggak ada. Kalau nanti pantesan perempuan main sama perempuan. Nah, kalau saya ke sana mau rupiah meluruskan dia ya, nanti perempuan sebanyak itu cowoknya cuma Mas Bro aja di sana ya, saya leglok juga kali, nggak sanggup ya. Malahnya ke situ ya. Ini memang fakta kondisi yang kita dapat berita dari Makau sana. Bu Murkiah tuh yang ngomong, saya sebut namanya Bu, kirim kopi, katanya mau kirim 1 karung. Nanti Mas Bro ketika pulang kampung, dah mumet, saya udah males kopi, udah pulang kampung. Kopi maunya sekarang pas musim hujan, kok nanti udah musim panas, kopi buat apa? Buat bakar aja. Sekarang kalau mengirim kopi. Lanjut ya. Udah paham, saya rasa udah jelas ya. Masuk 50%, jika nanti nggak pakai uji level tiba-tiba terbang, kita udah punya barang. Kalau turun ya kita masih ada simpanan uang. Yang namanya market kan naik dan turun, nggak saham, nggak nyamping. Kalau nyamping namanya kan ngepet. Kita lihat berita yang sangat luar biasa ya, luar biasa. Wow, apakah yang terjadi?
Persetujuan ETF Bitcoin akan ubah masa depan keuangan. Cathie Wood ya ungkap hal ini. Apa kita lihat ulik-ulik bareng-bareng minggu ini. Dunia keuangan kripto dihebohkan dengan dua peristiwa penting yang mungkin akan mengubah peta perjalanan mata uang digital. Dari satu sisi, para pelaku pasar menantikan keputusan krusial dari SEC terkait ETF Bitcoin. Sementara di sisi lain munculnya transaksi misterius yang menghubungkan keberadaan Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin. Apakah ini pertanda bahwa masa depan keuangan digital akan segera berubah? Nggak ngerti kalau ini rumor aja udah bolak-balik ya. Ketika mau halving, Satoshinya muncul barang-barang bukan Satoshi ya. Apa mas bro? Randa. Aduh. Udah nggak usah banyak-banyak, kelamaan berita banyak banget, ngapain lama-lama, hajar semua di sini ya. Kita akan lihat juga ini mengenai halving BTC. Waduh, detik-detik halving BTC bro, penting juga ini bro. 100 hari lagi bro, menuju Bitcoin halving 2024. Ini 5 hal yang perlu Anda ketahui. Apa aja? Menjelang 100 hari menuju halving Bitcoin, pasar kripto menghadapi momen krusial yang bisa mengubah arah pergerakan harga Bitcoin dengan berbagai faktor yang bermain, termasuk keputusan tentang ETF Bitcoin dan data makroekonomi AS minggu ini menjadi sangat penting bagi investor dan trader kripto. ETF Bitcoin detik-detik menentukan. Keputusan tentang ETF Bitcoin di Amerika Serikat menjadi topik hangat minggu ini ya, sehangat Randa kali ya. Setelah bertahun-tahun penantian dan upaya peluncuran yang gagal, industri kripto percaya bahwa kali ini akan berbeda. Keputusan yang dijadwalkan pada 10 Januari 2024 ini diharapkan akan membuka pintu bagi adopsi Bitcoin oleh institusi. Wow, mantap jaya. Institusi ini sebetulnya akan dikadali nih sama BlackRock sama Fidelity sama kawan-kawan. Institusi masuk tuh dijebak, sekarang harga udah 700 lebih. Mereka BlackRock tinggal mining saja, dan banyak sekali ya pemain kripto dan dekat kripto yang sudah masuk tahun 2022 yang harganya masih 260 ya, setelah bikin ETF support diterbangkan dulu sama mereka. Memang otaknya otak mafia, otak busuk, otak pinter itu seperti ini. Anda kok gak ngikuti, saya heran ya. Ngikuti otak busuk itu ya, tapi jadi kaya bro, jadi cuan ya. Ini kan saya melihat pandangan ini dari hati saya dengan batin saya, nggak perlu pakai berita-berita sana sini. Secara kita harus punya imajinasi dong, kita harus punya, gunakan ya indera kita. Bodoh-bodoh amat kita udah dikasih indera, ada tangan, ada hati, bukan indera. Itu yang bahenol tetangga saya ya, itu tangan neki orangnya ya, jengkeli. Ini bukan indera, itu indra ya, yang diberikan sama yang di atas. Ya kemarin waktu tahun 2022 kan harganya 260-an ya, 260-an segitulah, sekitar segitu ya kurang lebihnya ya, sarsernya begitu. Nah pas ini ETF support kemudian akan disetujui, ini dia yang bermain bro, diterbangkan ke atas dulu. Nah ini kalau orang bodoh begitu, institusi masuk karena dijamin sama BlackRock dengan cocok dengan rayuan dia, aman 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 gitu ya. Tapi kan jurus maboknya kan nggak ada yang lain, ijo. Lihat perempuan sama lihat uang tuh ijo mas bro, nggak, kalau uang nggak ijo ya, perempuan masih ijo. Apalagi yang palanya mulus, aduh bikin ngaceng. Larinya ke situ ya, memang iya, masa mau saya bohong ya, memang begitu. Anda juga sama ya. Ya terus terang aja di sini, nggak usah pakai yang sembunyi-sembunyi ya. Kalau di luar alim sekali, ketika di dalam nggak taunya ya perempuan tetangga dihajar, tuh manusia model opo. Kalau Mas Bro kan hanya canda saja, nggak masalah ya. Ini gini nih ya, pinter ini, jebakan luar biasa dia bermain. Kalau saya udah bisa membaca, tahun 2022 harganya sekitar 260 juta, skenario udah dibikin, nanti disetujuinya pas pada cuan, karena akan terjadi apa namanya, pemangkasan suku bunga beberapa bulan ke depan, akan terjadi print money bisa terjadi. Akhirnya kan mereka institusi itu punya duit bro, pengusaha-pengusaha yang ece-ece kelas di bawah BlackRock kan banyak sekali tuh pada punya duit, dijebak dengan BTC, ETF
Ya, dinaikkan dulu dong sebelum diluncurkan, dinaikkan dulu sama dia. Mereka nanti pada masuk institusi dengan dana besar, ya BlackRock jual. Aduh, ini betul-betul. Makanya kita itu ngikuti politik setan dia. Kalau dia masuk kemarin dari awal tahun kemarin ya, itu kan waktu Tether masuk BTC tiap bulan sudah mulai nyicil-nyicil itu kan paling tidak kan dia tuh udah strateginya udah bermain sama dengan BlackRock itu kan pemain besar paling besar di kripto kan saat itu kan Tether itu ya, ya itu bermain ikut-ikutan ya ajar semua. Makanya ini kalau nanti mereka nggak puas kemudian diangkat sampai 1 M lebih ya Anda udah masuk 50% ini dananya. Nanti kalau dibanting dadakan kayak tahu bulat dadakan itu Anda masih punya dana. BTC sih masalahnya kalau harga di berapapun pasti akan kejemput lagi. Nah kalau nanti mereka serakah nggak puas biar nanti harga tinggi, kok ini institusi yang masuk kok baru sedikit ini setelah peluncuran ETF, akali lagi sama dia, naikkan saja 1,5 M biar nanti institusi yang lain yang belum masuk tertarik, loh kok makin naik, kok makin naik. Nah setelah 2 M dihajar banting ke bawah itu bisa ya, skenario namanya seperti itu untuk bahan pertimbangan Anda dalam investasi karena ini game penuh dengan tragedi penuh dengan tragedi maut ya, udah jelas ya. Kita harus bisa ngambil strategi. Kemudian kita lihat juga fakta penting yang lain ya, ada tujuh fakta penting di balik Bitcoin ETF 2024 yang wajib Anda ketahui. Tenang aja sama seperti itu sambil santai-santai di sini, yang penting kan nggak tipu-tipu Anda Binance RP1 kayak meme coin ya. Ketika dunia menanti keputusan SEC terkait Bitcoin Spot ETF, gelombang kegembiraan mengguncang pasar kripto. Apakah ini langkah revolusioner atau sekedar hype yang berlebihan? Mari kita telusuri fakta-fakta penting tentang Bitcoin Spot ETF menurut cuitan akun Twitter. Apa itu Bitcoin ETF Spot? ETF Spot Bitcoin adalah produk keuangan yang mengikuti harga Bitcoin, memungkinkan investor untuk membeli dan menjual saham di bursa saham tradisional. Produk ini menawarkan jalur investasi yang diatur memudahkan investor untuk berpartisipasi di pasar kripto tanpa harus memiliki aset digital itu sendiri. Konyol. Jenis-jenis ETF Bitcoin ya, kita lihat terdapat 2 jenis kelamin, bukan jenis kelamin ya, goblok lagi. Terdapat 2 jenis utama ETF Bitcoin. ETF support Bitcoin meniru harga pasar real time Bitcoin dan didukung oleh kepemilikan Bitcoin aktual ya. Aktual artinya kita memegang fisiknya ya, jelas ya. Aktual tahu nggak? Memegang fisiknya, bukan spiritual ya. Aduh. Yang kedua ETF futuris, bukan turis ya. Kalau turis itu di Bali, ini ETF futur ya. Futur tambah res, turis, turis juga. ETF future ya, bacanya future. ETF future Bitcoin fokus pada kontrak future Bitcoin dan tidak secara langsung memegang Bitcoin tuh ya. Di atas kertas future itu seperti itu. Saya beli BTC BlackRock berapa? 10 biji. Nih saya kasih orek-orek-orek ya, pakai kwitansi ya. Tapi nggak megang fisiknya di situ. Akhirnya nanti banyak BTC palsu ya. Aduh, kalau Anda pikirannya baru sampai apa namanya Jakarta, saya udah sampai Hong Kong. Nanti banyak BTC palsu. Paham ya? Sekarang aja di Indo surat tanah palsu banyak ya. Karena megang tanah tidak megang tanahnya langsung, yang dipegang adalah sertifikat. Ya kalau megang tanah kan mengangkatnya susah ya. Mengapa ETF support Bitcoin? Oh, kok mengapa ETF support Bitcoin? Ya mengapa? Ya kita lihat baca saja. Mengapa maunya terserah Anda. ETF support Bitcoin menawarkan beberapa keuntungan. Aksesibilitas, regulasi, diversifikasi, kesederhanaan, likuiditas. Bagaimana cara kerja ETF support Bitcoin? ETF support Bitcoin dikelola oleh perusahaan yang membeli dan menyimpan Bitcoin nyata dengan harga ETF dikaitkan dengan
Bitcoin yang dipegang dalam dana tersebut. ETF ini terdaftar di bursa saham tradisional, memungkinkan investor untuk memperdagangkan seperti saham biasa. Jadi udah saya kasih kesimpulan dikit. Para investor itu nggak megang institusi yang akan masuk Bitcoin itu nggak mikir megang Bitcoinnya, nggak. Yang pegang dia itu hanya kertas, hanya kwitansi. Saya punya kayak tabungan rekening lah di bank ya, saya punya Bitcoin 5 gitu aja. Yang megang adalah BlackRock dan kawan-kawan, tapi dia penuh dengan jaminan kalau ada tragedi itu tetap siap mengganti, beda dengan di exchange. Kalau exchange tumbang ya kita mampus, uang kita hilang. Kalau dia enggak, itu dia pegang adalah BlackRock. Tapi BlackRocknya dia harus punya yang fisiknya katanya, tapi kan bisa juga kita nggak ngerti ya, fisiknya nggak ada, ternyata hanya fisik palsu, ya bahaya Bitcoin. Dia kendalikan. Ya pahamlah itu, masalahnya ini penjelasan tingkat dewa, tingkat tinggi. Anda belum tentu paham ini, maaf ya. Anda kan pahamnya meme coin. Kalau saya ngomong di sini ngocor panjang lebar juga percuma, belum tentu Anda paham. Kalau saya bilang BP2G, uang 100.000 akan jadi 1 miliar. Lah itu rame, banyak yang nonton ya. Geblok. Kalau saya ngomong begini yang mendetil ya, Anda nggak akan tahu, apalagi dengan tata bahasa yang tinggi. Ini bahasa yang sederhana pun Anda kadang-kadang nanti masih tanya lagi, heran saya ya. Saya rasa cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini video udah panjang banget, saya juga udah capek ya. Mudah-mudahan Anda ngerti, menambah ilmu. Subscribe ya yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan tambah pinter, tambah pengalaman, tambah istri. Jangan, kalau tambah istri, kalau Mas Bro boleh, masih bujang. Kenceng masih ya. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.